Sepanjang bulan Januari sampai bulan Februari pada tahun 2025, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia atau yang kita sebut dengan istilah KSPI melaporkan bahwasanya lebih dari 60.000 pekerja di 50 perusahaan terkena PHK secara besar-besaran, which is hal tersebut dipengaruhi oleh berbagai macam faktor seperti kebangkrutan perusahaan sampai ke profesi yang tergantikan oleh sistem otomatisasi artificial intelligence. Dan hal ini telah diprediksi oleh banyak public figure di Indonesia. Salah satunya adalah Presiden Indonesia yang ke-7, yakni Pak Insinyur Joko Widodo, yang mengatakan bahwasanya di tahun 2025 85 juta lebih masyarakat Indonesia akan kehilangan pekerjaan yang dikatakan akan digantikan oleh artificial intelligence atau yang kita sebut dengan istilah kecerdasan buatan. Sehingga di akhir-akhir ini banyak sekali dari para orang tua yang menyekolahkan anaknya, yang mengkuliahkan anaknya di jurusan-jurusan yang diperkirakan dan diprediksi bakal tetap extend dan juga eksis di tahun-tahun ke depan. Lalu apa saja jurusan-jurusan tersebut? Simak videonya sampai selesai. Sebelum itu, buat kalian yang suka dengan konten yang membahas seputar dunia perkampusan, kalian bisa like, share, dan subscribe channel Bincang Kampus ini supaya kalian tidak ketinggalan seputar informasi mengenai dunia perkampusan. Jika Anda telah pencet tombol subscribe-nya, langsung kita mulai videonya. Sebelum gua kasih tahu 10 jurusan kuliah yang diprediksi bakal eksis di tahun-tahun ke depan, ada 3 ciri profesi yang tidak bakal digantikan oleh kecerdasan buatan atau artificial intelligence. Ini adalah ciri yang pertama adalah pekerjaan yang susah untuk diotomatisasikan oleh suatu sistem. Yang kedua adalah suatu profesi yang diperkirakan akan selalu mendapatkan permintaan banyak oleh banyak sektor industri. Dan yang ketiga, pertumbuhan dari profesi tersebut akan selalu stabil di setiap tahun-tahunnya. Lalu jurusan kuliah apa saja yang memiliki 3 ciri-ciri tersebut? Simak videonya sampai selesai. Berikut 10 jurusan kuliah yang diprediksi bakal tetap eksis di tahun-tahun ke depan versi Bincang Kampus. Di urutan pertama ada jurusan Teknik Informatika atau Teknik Komputer. Jurusan ini sangat dibutuhkan oleh berbagai macam sektor industri yang ada di Indonesia ini. Kebutuhan akan perkembangan zaman, perkembangan teknologi, perkembangan IT mendorong lulusan dari jurusan Teknik Informatika ini banyak dicari oleh semua industri di Indonesia. Kepentingan akan pertumbuhan ekonomi, keputusan dalam pemilihan bisnis, dan juga berbagai macam hal lainnya tentunya membuat sektor jurusan dari Teknik Informatika ini banyak dicari oleh berbagai macam jenis industri. Teknik Informatika tidak hanya sekedar mengembangkan artificial intelligence, melainkan seperti software engineering, cyber security, dan juga berbagai macam hal-hal semiripnya. Banyak dari para panelis dan juga peneliti yang mengatakan bahwasanya jurusan Teknik Informatika ini adalah jurusan yang bakal sangat tetap stabil dan eksis di pertengahan zaman ini dan sampai di tahun-tahun mendatang. Bahwasanya jurusan ilmu komputer memiliki tingkat keeksistensian yang sangat tinggi. Karena di era yang semakin modernisasi ini, semua hal akan dimodelkan dalam bentuk teknologi dan diotomatisasikan dengan harapan untuk mempermudah pekerjaan manusia. Menurut dari website Jobdesk, bahwasanya rata-rata gaji dari Teknik Informatika ini ada di angka 2 digit, baik itu di level beginner, mid level ataupun di level senior. Yang kedua ada jurusan Teknik Elektro. Di akhir-akhir ini, otomatisasi juga membutuhkan teknologi bernama dengan IoT, yakni Internet of Things, dan sistem robotika. Tentunya hal ini perlu dipelajari di jurusan kuliah Teknik Elektro ataupun Teknik Robotika yang mempelajari hal-hal yang bersangkut paut dalam pembuatan sistem AI yang ada hubungannya dengan sistem kelistrikan. Seperti kita ketahui, perkembangan mobil listrik yang ada di Amerika Serikat juga tentunya bakal dipelajari di sistem kuliah kali ini. Potensi lulusan dari jurusan ini bisa menjadi robotic developer, IoT developer, ataupun sistem-sistem kelistrikan yang ada hubungannya dengan teknologi. Untuk kisaran gaji tetap di angka 5-15 juta menurut data dari Jobdesk. Yang jurusan ketiga ada Teknik Biomedis. Tentunya
Di dunia yang semakin berkembang ini, penyakit akan selalu menular dan akan semakin berkembang. Dengan semakin berkembangnya penyakit dan semakin banyak orang yang terkena penyakit, maka tentunya dibutuhkan teknologi-teknologi biomedis. Untuk apa? Untuk menanggulangi berbagai macam hal tersebut, sehingga kita bisa sustain untuk menghadapi perkembangan zaman. Oleh karena itu, jurusan teknik biomedis ini akan diprediksi tetap terus eksis di tahun-tahun yang akan datang. Sekaligus jurusan yang keempat yakni adalah jurusan ilmu kedokteran dan semiripnya. Hal ini semua juga ada hubungannya dengan jurusan yang ketiga yakni adalah teknik biomedis yang bergerak di bidang kesehatan dan menjadi garda terdepan untuk menjadi pihak-pihak yang menyembuhkan berbagai macam penyakit yang semakin berkembang. Untuk gaji dari lulusan dari jurusan ini itu banyak sekali dan bervariasi, bisa di angka 5 sampai 2 digit. Lalu jurusan yang kelima ada teknik lingkungan. Tentu dengan dunia yang semakin mengalami globalisasi ini, pemanasan global di mana-mana, lulusan dari teknik ilmu lingkungan ini diharapkan mampu menghadapi dan menyelesaikan problematika tersebut dengan berbagai macam inovasi yang telah dipelajari selama duduk di bangku kuliah. Dan juga lulusan dari jurusan ini diharapkan mampu mengembangkan berbagai macam teknologi pembangkit energi yang terbarukan dan tentunya yang sangat inovatif, dengan harapan mampu menjadi sumber energi bagi suatu industri ataupun negara. Karir dari jurusan ini sangat banyak, bisa menjadi environment specialist, EHD dan masih lain sebagainya dengan gaji di angka 2 digit per bulan. Lalu jurusan yang keenam tidak jauh beda dengan jurusan yang pertama, yakni adalah data scientist ataupun statistika. Jurusan ini sangat booming di tahun 2021 sampai tahun 2024 ataupun sampai 2025 sekarang, karena jurusan ini benar-benar sangat dicari oleh banyak industri untuk menganalisis data, mengelola data yang tentunya itu membuat suatu hak ataupun keputusan bagi industri tersebut dalam melakukan proses bisnis. Dan juga para data scientist ini diharapkan bisa mengembangkan berbagai macam bentuk sistem artificial intelligence untuk memudahkan berbagai macam kegiatan manusia ataupun proses bisnis. Yang ketujuh ada jurusan teknik industri. Efisiensi anggaran serta proses manajemen dalam proses uang masuk dan uang keluar di suatu industri itu adalah hal yang sangat penting, dan tentunya hal tersebut dipelajari dari berbagai macam jurusan yang ada di kuliah. Salah satunya adalah teknik industri yang lebih berfokus di bidang industri. Di jurusan ini akan dipelajari berbagai macam cara dalam memanajemen dan juga mengelola berbagai macam efisiensi yang ada di suatu perusahaan, mengatur uang masuk uang keluar sehingga industri pun bisa mengalami profitable. Untuk jurusan ini memiliki rata-rata gaji di angka 2 digit, ataupun bahkan salah satu sumber mengatakan gaji tertinggi di sini bisa tembus sampai 25 juta. Jurusan yang ke-8 ada yang namanya jurusan hukum dan cyber law. Jurusan ini benar-benar sangat dibutuhkan oleh berbagai macam pihak. Karena apa? Karena banyak ketersangkutan hukum yang tentunya membutuhkan seorang pengacara, seorang ahli hukum yang mengetahui hal-hal tersebut. Dan jurusan hukum ini sendiri juga tidak bisa dipelajari secara instan melalui online, melainkan hanya bisa dipelajari melalui bangku kuliah. Bahkan banyak sekali dari para influencer yang menyarankan kita, jika kita ingin belajar secara di bangku perkuliahan ataupun tidak bisa belajar secara online, itu adalah hanya di jurusan law ataupun jurusan hukum, karena praktik hukum tidak pernah bisa dipelajari secara online. Di YouTube tidak adanya kita belajar secara offline di bangku perkuliahan. Lalu di peringkat ke-9 ada jurusan psikologi. Kenapa jurusan ini akan diperkirakan tetap sustain di tahun-tahun ke depan? Karena kita lihat sendiri perkembangan remaja yang saat ini banyak sekali mengalami depresi, tekanan mental, dan berbagai macam problematika yang tidak bisa diselesaikan secara medis. Tentunya hal tersebut bisa dilarikan ke bidang psikologis ataupun kelarikan ke psikiater. Tentunya hal ini akan tetap terus sustain di tahun-tahun ke depan. Karena kenapa? Karena tren ini akan selalu meningkat. Diperkirakan bahwasanya banyak remaja yang bakal tetap stres, depresi karena berbagai macam permasalahan, baik itu percintaan, karena gagal bisnis, dan berbagai macam lainnya. Yang tentunya semua hal itu untuk menyembuhkan hal tersebut tidak bisa dibawa ke ranah medis, melainkan dibawa ke ranah psikologis. Untuk potensi karir dan gaji di jurusan psikologis ini, Anda bisa mendirikan klinik psikologis ataupun HR spesialis, yang mana rata-rata gajinya itu di angka 5 sampai 10 juta. Itu jurusan yang ke-10 yakni adalah desain kreatif ataupun desain visual. Meskipun AI yang semakin canggih dalam memproduksi gambar, mendesain sesuatu,
Tentunya hal tersebut masih tidak bisa mengalahi kreativitas dan originalitas pembuatan dari manusia. Sehingga profesi dari seorang desain, baik desain visual secara manual ataupun desain secara elektronik, semua itu masih tentu sangat penting dan diperkirakan tetap terus melonjak permintaannya, meskipun tidak sebanyak profesi-profesi sebelumnya. Seperti Anda membuat sistem UI UX yang bagus, membuat game developer, dan hal-hal lainnya yang mungkin hal tersebut sangat bisa didevelop oleh diri kita sendiri dan tidak bisa dicontoh 100% oleh artificial intelligence. Meski memiliki potensi untuk digantikan, tapi hal ini masih tetap diperkirakan akan tetap sustain di tahun-tahun yang akan datang. Demikian jurusan-jurusan yang diprediksi bakal tetap terus eksis di tahun-tahun ke depan. Meski ada badai pergantian profesi menggunakan AI, profesi-profesi di atas memiliki potensi untuk tetap terus eksis di tahun-tahun ke depan versi Bincang Kampus. Gimana menurut kalian? Kalian sudah ada di jurusan itu belum? Jangan sampai salah jurusan ya. Sedikit lagi aku ingin mengingatkan buat kalian yang belum subscribe channel Bincang Kampus ini, tolong langsung di subscribe biar kalian tidak ketinggalan seputar informasi mengenai dunia perkampusan. So buat kalian yang sudah subscribe, terima kasih buat dukungan dari kalian semuanya. Dan terakhir dari saya, semoga kalian diterima di jurusan impian kalian. Thank you very much.